Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah hadir di sini, yang sudah menyempatkan waktunya buat kegiatan saya. Ya. Mungkin sebelum kegiatan ini dimulai, alangkah baiknya agar setiap kegiatan kita yang akan kita mulai diberi kemudahan, kelancaran. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa terlebih dahulu dalam hati menurut kepercayaan masing-masing. Oke teman-teman, karena di sini kan saya baru ya dan kalian juga baru kan, belum kenal satu sama lain. Udah kenal belum? Belum. Ya, saya juga belum mengenal kalian juga belum mengenal saya. Jadi biar lebih dekat, mending kita kenalan dulu ya. Tapi kenalannya tuh ada sedikit pengajian nih. Tahu ini nggak sih tepuk pramuka yang kayak gini? Tek dong. Itu udah tahu banget. Enggak tahu teh. Ini mirip baju juga. Iya. Gendung kecil. Iya, mirip baju dia. Jadi sebutin nama sama makanan kesukaan ya. Aduh, apaan ya? Oh, udah kira sih. Idiot. Jadi soalnya nih misalnya aku kan Naila nih. Dung tek dung Naila. Dung tek dung seblak. Ya. Motor gitu ya. Gini-gini makin banyak kan? Enggak. Oh, Motor enggak. Ya dimulai dari aku dulu ya. Ya. Motor ke sebelah kanan. Ya. 1, 2, 3. Dung tek dung Naila. Dung tek seblak. Arin, burger, anggur, nasi goreng, Bella. Ginsang. Oh iya ya, langsung aja nih teh. Langsung. Orang itu bukan Ya. lintang. Ayam. Agni, dimsum dan pagi. Nasi. Ayam. Ayo, udah gak sama lagi. Gak bisa, maksa. Ya udah 3. Nati. Ayam apa? Tete. Ya ulang. 1, 2, 3. Sabrina. Ayam geprek. Oke. Gila aja, lama banget ya. Coba Sabrina, itu yang kacamata namanya sama. Namanya siapa sama sama makanan soalnya apa? Tapi kalau nggak namanya Bella. Kalau nggak salah nama kesukaan makanannya dimsum. Oke. Coba Anggun ya. Itu yang buat kudung krem nama siapa sama makanan soalnya apa? Paginya, salah. Ayo siapa? Aduh, nggak inget deh namanya. Tapi makanan sukanya itu Benar. namanya salah. Kasih tahu yang bener ya. Agni. Oke. Kalau Kartini ya? Itu yang buat kacamata ini siapa namanya sama makanan soalnya apa? Melati. Ayam alfa. Ya, benar. Coba Lintang ya. Ini namanya siapa? Arin. Makanan soalnya Burger. Oke. Teman-teman kita udah saling kenal ya, udah lumayan lah, udah mulai tahu nama-nama orang-orang. Oke. Mungkin kita lanjut aja ke kegiatannya. Di sini ada yang tahu nggak, hari ini kita mau ngapain?
Tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Sebelumnya ada yang pernah ikut bimbingan kelompok nggak? Atau ada yang tahu kita ikut bimbingan kelompok? Apa ya? Kalau kita tanya bimbingan langsung. Iya, iya. Ya, jadi bimbingan kelompok itu salah satu layanan dari BK, dari bimbingan konseling. Oh. Dan di sini tuh berdiskusi dengan secara kelompok gitu, membahas satu topik tertentu yang dimana satu sama lain tuh mencari memberi masukan gitu, memberi informasi satu sama lain. Jadi di sini saya berharap ya kalian semua aktif semua dan ikut sama-sama berkontribusi gitu. Memberikan pendapat, memberikan masukan, memberikan informasi yang ada. Kalaupun emang ada yang bersifat rahasia gitu, misalnya teman-teman ada yang ngomong terus emang sifatnya rahasia gitu, jadi tolong mohon dijaga gitu rahasianya. Kayak cukup di dalam ruangan ini aja dan keluar dari ruang ini. Oke, mungkin selanjutnya jadi kalau di bimbingan kelompok itu ada dua ya, satu topik tugas sama topik tugas. Kalau misalnya topik tugas itu topik yang dari saya, kalau misalnya topik tugas itu topik dari kami. Dan kalian pilih yang mana? Topik tugas apa topik tugas? Perbedaannya lebih banyak. Ya, jujur ya. Oke, ada yang mau ini nggak berpendapat gitu, ada yang mau ngasih usulan tentang topik hari ini? Mungkin apa ya, topik yang viral banget. Aku yakin sih semua orang juga tahu ya yang kasus bullying gitu loh. Ya, kapak sih. Iya. Yang kapak bukan sih. Kayak gimana tuh? Jujur serem sih. Kayak ngapak gitu. Ya. Coba kamu kasih sedikit pemahaman ke teman-teman kamu, apa yang kamu tahu dari kasus itu? Yang aku tahu tuh, yang waktu itu kan berawal ada video CCTV gitu loh, yang si ceweknya tuh lagi nge-video di depan ruang. Iya, betul. Iya, terus tiba-tiba si cowoknya itu datang, terus tiba-tiba ngekapak gitu aja, terus dia juga langsung nyerahin diri gitu kan ya. Terus katanya tuh motif pengkapakan itu gara-gara sakit hati guru. Yang lain ada yang tahu juga nggak sih? Kalau dari aku sih lihatnya dari video akun siapa gitu, dia videonya di dalam kelas itu, dia bener-bener yang dari dalam yang digiret sampai luar gitu tuh udah berdarah-darah. Terus katanya tuh kita nggak ada yang berani gitu kan, nggak ada yang berani misahin dianya tuh yang cowok sama ceweknya ini, karena buat kayak soalnya cewek tuh udah ngancem buat ngapak itu, tapi satu sahabat ini berani buat misahin si cowoknya ini. Itu sih. Tapi kalau yang aku tahu katanya apa sih, dari ceweknya juga ada perlawanan gitu juga. Soalnya dia katanya jago dalam gitu. Tapi yang aku tonton ceweknya kayak cute gitu ya, diem aja. Itu tahunya dari komen-komen TikTok aja. Terus juga di sini tuh POV-nya tuh ceweknya yang salah, karena katanya ceweknya itu udah punya pacar. Nah, mereka ini kayak cinlok gitu di KKN ya kalau nggak salah. Terus akhirnya mungkin karena si Farah ya nama korbannya, Farahnya ini tuh merasa kesepian, jadi mungkin di KKN tuh lebih nyari cowok biar gak ngerasa kesepian gitu. Kalau yang dapat dari TikTok, mereka emang awalnya dari KKN. Nah, si cowoknya ini tuh kayak apa ya, dia tuh kayak ansos banget, bukan cowok itu. Terus habis itu si Farah ini mencoba untuk dekat sama dia, kayak pengen tahu si orang ini gimana. Nah, ternyata orang ini malah baper, salah pemahaman. Padahal emang si Farahnya baik kayak gitu ya, karena kan mereka partner ya, KKN gitu kan gak enak ya kalau misalnya satu tim tapi berantem atau kayak kurang dekat. Nah, kalau lihat itu udah salah dua-duanya gitu ya, kayak misalnya temennya tuh ceweknya menerima aja gitu, dan cowoknya juga oh ya udah, kalau ceweknya ini terbuka, dia juga saking terbukanya tuh sampai ngerasa suka gitu. Tapi harusnya cewek juga ada batasnya enggak sih, biar cowoknya karena nggak kan dia ngerasa. lagi LDR. Iya benar. Tapi
menurut aku sih kita juga bukan salah si ceweknya juga, menurut aku purely salah si cowoknya juga sih. Dari awal juga dia salah artikan si satu cewek ini, terus sikap dia dengan meluapkan emosi dia dengan cara mengkalpak itu tidak salah. Menurut aku si cowoknya banyak salah di dalam kasus ini. Apalagi aku lihat kalau soalnya kita baru rapat itu emang udah dari rumahnya langsung. Oh, tapi emang udah niat gitu. Udah niat memang dia bisa pindah gitu ya. Dari rumah dia udah nyiapin kamar sama gitu. Jadi kayak itu di tangan, di leher, jadi kayak berlangsung. Dan kalau nanti tadi itu dia langsung mereka itu berarti dia mengikuti dengan cara kalau dia jadi kayak itu nggak ada pembenaran sih, kecuali kalau dia memang ada sakit atau ada gangguan mental gitu mungkin ada beberapa hal hukumnya gitu, Ada keringanan. ada kan, tapi dengan yang dia menyerahkan diri yang tapi kayaknya memang udah niat Dia tuh dulu aku lihat dari postingan pulang tuh pakai dia tuh akunnya dia ada video yang ada kabar-kabar iya Sumpah sih, iya bener kayak beneran kayaknya udah emang niat banget, udah sakit hati banget mungkin ya. Padahal niat dia tuh nggak pengen sampai mati. iya kayak cuma kayak bikin luka gitu ya. Cerita doang. Tapi nggak harus lagi gitu. Itu terlalu berlebihan banget dia itu. Tapi menurut aku dengan ditapak dia terus si korbannya itu sampai nggak mati itu menurut aku dia tuh benar-benar mempersiapkan itu loh, maksudnya dari bagian mana yang harus ditapak dia agar dia tidak langsung meninggal gitu. Berarti sudah benar-benar terencana. Soalnya kan si cowok ini juga ngebantuin dia ngerjain skripsian. Oh iya, Juga benar-benar. gue bantuin kalau lo kayak gini. Iya, tapi bener. Kalian juga ada nggak sih FVP yang dia lagi main PS berdua? Oh iya, bener-bener Itu sih bener-bener. banyak video berdua juga mesra-mesra. Kan makanya kan gimana cowoknya nggak salah ngerti tapi dengan sifat ceweknya kayak gini harusnya kan kalau kalau misalnya atau kayak gitu harusnya cewek dari cewek juga harus ngasih POV ke batasan juga kayak sekedar turun aja ya harusnya nggak sampai yang begitu juga. Mungkin yang bikin kesel netizen itu yang sampai nyalain si ceweknya tuh karena si ibunya tuh ngasih pernyataan yang blunder gitu loh. Dari awal si ibunya tuh bilang kalau mereka tuh gak kenal, terus kayak gimana gitu. Jadi waktu ada bukti-bukti yang ngasih EPP di PS itu netizen kan marah ya, jadi banyak yang nyalain si cewek. Mungkin kurang informasi. Kenapa ya? Yang aku lihat sih videonya tuh aku sih waktu kan di video dengan sama orang. Tapi kenapa nggak ada yang balik balik? Karena dia pas ada yang mau maju ke batu itu diancam gitu diancam pakai kapak kayak mau diikut dibunuh juga makanya berani maju itu cuma satu orang sih satu suami ini. Tapi katanya si cewek juga udah punya cowok ternyata. Iya benar ya. Makanya itu yang buat netizen yang paling awalnya dia awalnya marahnya sama cowoknya kan yang sampai bikin story IG yang ngebela cewek pas ternyata kebongkar semuanya malah ngebelanya ke cowoknya karena emang harusnya dua-duanya salah tapi lebih salah ke ceweknya sih. Iya. Ya kalau cowoknya sih. Kalau dua-duanya Iya sih, tapi ceweknya juga salah. Iya. Bingung juga karena nih. yang ngebuka gerbangnya ceweknya. Iya, gerbangnya. Cowoknya. Kadang kan banyak ada ya kayak dekat-dekat tapi nggak jadi, jadi ya udah nggak sampai ada tindakan gitu yang nyampe yang Berarti si cowok udah merasa sakit hati banget gitu dari puncak-puncaknya. Ceweknya Iya. cowok yang aslinya itu tetap menerima si Si ceweknya ini, kok bisa?
Iya jujur nggak tahu, aku juga pernah lihat ini terus yang ngerawat dia di rumah sih cowoknya. Kok bisa gitu ya, pas udah tahu dihianati, udah tahu cerita aslinya sampai ke bergelur kayak gini masih mau gitu. Apa Mungkin karena pacarnya kali ya, jadi kayak apapun yang kesalahan dia ya udah. Dia juga maksudnya takutnya mendengar dari orang lain kayak salah lah, jadi dia nggak terlalu percaya gitu sama internet ataupun dari orang lain. Mana tahu ceweknya ini yang sebenarnya nggak mau, cuman karena udah tahu nih cowoknya ini agak kasar gitu kayak udah diancam gitu dari orang, dia nggak tahu bahkan Oh, iya ini sih. sampai gitu kan. Jadi kayak mana tahu yang cowoknya ini udah obsesi banget sama dia, diancam karena mereka kan satu KKN ya, mereka adalah satu KKN bukan disebut jauhan. Oh iya ya, kemarin pas KKN ya. Jadi kayak ya udah menurut aja deh daripada melayang si ya itu ya kali ya, karena itu nggak ada diubah ya gimana mereka sifat aslinya dia, nggak mungkin tiba-tiba cowok yang banget setahunnya tiba-tiba seragam gitu. Justru yang katanya yang diam-diam menghanyutkan sih. Iya kan, gak ada dia cool tapi ternyata lebih parah daripada orang yang nakal gitu. Tapi mana tahu emang ceweknya yang deketin duluan atau memang ada anak dari belakang, atau emang bisa jadi si cowok ini pendiam dan gak ada yang deketin itu karena emosi dia yang bikin orang-orang jauh. Iya, bisa jadi sih. Oh, gimana sikap kita? Kan orang lain juga lihat sikap kita gimana ya. Tapi di TikTok tuh kalau lagi rame ini nggak sih jajan langsung kalau misalnya gara-gara kemarin Iya, Nah itu yang Privilege orang gak ada. Maaf gak dari mana ya? nah itu aku juga dapat kayak bocok-bocok banget kan, tahu mau kayaknya gitu. Terus kata juga ada satu akun polisi yang ngepost dia tuh lagi sholat, lagi ngaji. iya yang tahu dia ada kenyataan itu kalau dia tuh mau bertobat tuh. Iya, lagi sholat, lagi ngaji, dia tuh sampai melakukannya polisi. Iya, Iya, iya. Pasti proses, belum kayak fix berapa tahun. belum ada transparansi dari itu. Oh iya, berarti dia 12 tahun sekarang. Sejauh ini tapi kalau setahu aku ya, kalau hukum kayak gitu kalau ada kita berbuat baik nih, biasanya kalau udah ada sidang akhir itu ada sidang lagi kan, sidang lanjutan. Nah terus kalau kita berbuat baik tuh ada penurunan Hukuman. Amnesti nggak sih? Iya benar-benar. Iya, pengurangan hukuman. belum kan ya? Jadi dia untuk saat ini 12 tahun. Kalau misalnya dia berbuat baik cuma hanya karena penurunan hukuman, tapi pas sudah dikeluarin dia nggak berbuat, itu kan kayak sama aja. Tangannya mana, Pak? Iya kan, tadi Dia kurang baik biar dia Oh, siap-siap ya? kami tuh lumayan banget. Psikolognya dia tapi katanya diperiksa sih, ya kan, di beritanya dia di tes psikologinya ini. Noting dong. sih gimana nggak percaya soalnya kok bisa gitu loh pikiran kayak gitu. Iya benar. hati aja Iya. Karena orang psikopat gitu nggak sih? Jadi Iya, dari bisa, sisi psikologinya juga dia udah bisa bohong ya. Oh iya. Iya. Ya kayak di film pernah. Nonton di film. Ini dia udah pintar banget. Oh iya. Makanya ini. Misalnya udah dirancang dari dia udah. Iya, kayak udah bikin skrip itu kan. Iya loh, yang mana top soal uang dia baca dia di sana nih. Terus tadi orang-orang pasti mikirnya kalau misalnya gue pernah gangguan psikologi, terus pasti tanya gue punya ininya nih gitu. Kalau enggak emang kalau misal
misalkan dia tuh suka game atau film-film yang Nah, itu kan biasanya membacok, itu itu kan di film juga pasti ada hukuman, terus ada tes-tes kayak gitu. Iya. Itu juga belajar dari situ. Oh iya, jadi bisa. Tapi kan sekarang kan banyak kayak informasi kalau misalnya kita ngakun itu terus di penjaraannya kita berbuat baik. Terus sih Udah berencana sih kalau kayak gitu. pakai dari mana gitu ya? Udah nyiapin ya Ada lagi yang nyiapin kan sakit hati. Nah itu beli buat gimana? buat sih kalau kata Buat sih. Soalnya kan nggak sembarangan jual. iya bener. Terus diasap bisa jadi dari seng-seng yang itu tuh yang seng-seng atas itu Oh. di apa sih diasap. Oh iya, iya makanya. Kayak bener banget ya kalau dulu terus kayak deket apalagi apa di luar desa ya pokoknya acara-acara besar istilahnya kayak nggak di luar itu juga kelas lah kampus pokoknya pulang Tapi kita harus dari pelajaran ini kita harus jaga perasaan sama ini sih. Juga sikap juga sih Sikap kayaknya. juga sih. Juga batasan juga. Iya betul. ada yang baca nggak sih sikap si cowok kepribadian si cowok ini di kampus Belum. atau dia tuh di kampus sama-sama suka bunuh diri gitu sikap pastinya itu Makanya dia mencoba untuk dekat. Tapi bisa ya di kampus gitu kan aktivitas kita sendiri gitu. di lingkungan aku sih yang jadi titik masalah kenapa sampai ada kejadian seperti ini. Iya kan. Terus spekulasinya mungkin si cowoknya ini ada sifat yang mungkin temen-temen tuh nggak seneng. Dia nggak suka kayak gini-gini. Iya. Mungkin Masuk mereka yang iya. tadi mungkin tadi yang kayak Arin bilang. Jadi itu juga sebagai bentuk ini nggak sih apa sih bentuk pembuktian diri kalau dia tuh bisa seberani ini kalau dia bisa berpower Iya, sama teman-teman gitu. bukan ke si cewek ini tapi ke orang di kampus. Iya benar-benar. Jadi Takut banget. Anjir takut sih. Takut banget punya cowok kayak gitu tiba-tiba. Jadi emang si cowoknya tuh introvert gitu. iya. Si ceweknya yang ngajak. Tuh. Iya. Daripada extrovert juga. Ternyata si cowoknya sama-sama mengerti kan. Jadi mungkin dia nggak dapat itu Gak dapat perhatian yang dari lawan yang dari sesama jenis aja nih susah gimana lawan jenis. Kan pas ada peluang ada si siapa namanya para ini ngedeketin, wah ini peluang Kesempatan besar ya. iya gitu. Tapi kayak nggak mungkin nggak sih kalau nggak ada masalah. Soalnya kan terbaik di PS. Iya. Iya. Kayaknya sih HTS gitu. Oh Zaman sekarang kan populer tuh HTS, hubungan tanpa status. Banyak orang yang akhir pacaran tapi nggak ada status, banyak kayak. Dan kalau menurut aku sekarang tuh udah nggak yang tabu lagi, udah lumrah sih kalau menurut aku. Bukan? Kayaknya dia ngalamin ini. Jadi pasti ada hubungan soalnya sampai si cowoknya sesakit hati itu loh. iya. Masalahnya udah pernah kayak melakukan tindakan yang tidak senonoh gitu kan di PS lagi gitu dikit kok lu udah begitu sama gue tapi kok malah sama yang lain gitu. Iya benar-benar. Kita mau dibahas HTS ya. Dendam pribadi. Kayaknya dia ngerasa udah dapat terus nembak dari Cina. Terus Apa bisa gitu ya? Bisa jadi. aja kan. Atau Itu emang udah jadi. Apa iya. Iya. Nah itu kan katanya cinta ditolak kapok bertindak. Iya. Tadinya judulnya gitu Iya kan kan. Terus jadinya. kayak aduh. atau dia sakit hati karena tahu si cewek itu sebenarnya Cowok. sebelum itu udah tahu. Harusnya belum. Kayaknya belum gak sih? Harusnya belum tahu sih. Soalnya sampai mau begitu. Masa ceweknya nggak ada Iya makanya. apa ya? KKN nggak mau HP kali dia. Nggak ada sinyal, nggak ada sinyal.
Iya di IG kan zaman sekarang kan kalau misalnya orang pacaran kan pasti punya sorotan masing Ya, kan setuju. kayak khusus nih berdua. Emang tuh cowoknya punya? Kan dia aktif ya. Lah iya ya. Cowoknya nggak punya. Cowok itu kayaknya nggak punya sih. Kayaknya. Orang lain lah. Kalau sakit hati nanti mereka tahu si cewek ini sebenarnya punya cowok. Baru Tahu, jadi nggak mungkin baru dikasih tahu kali. kepastian, ya. Kalau menurut aku sih itu udah pacaran sama mereka. udah tahu ya. Udah tahu. Nah karena ketahuan ini sakit hati makanya begitu. Yofi dari aku ya karena aku mikir kayaknya nggak mungkin ya misalnya kita kemarin gini pasti misalnya aku punya cowok di 31 KKN itu aku kemungkinan kecil nggak sih aku nggak ceritain aku udah punya cowok. Oh iya Iya benar. Ya terus ngomong gini kan kalau misalnya ceweknya si Farin bilang kayak tapi kayak gimana sih bahasanya ya? Ya tapi aku udah punya cowok. Iya, benar. gini. Paling enggak gini teh cerita tentang cowoknya. Biasanya Iya. cewek kan refleksnya begitu teh. Iya kan. Iya kan Yeping refleks dari Cowok-cowok aku kayak gini-gini. Nah, berantem nih tiba-tiba ini ada cowok baik datang ya. tapi harusnya juga si cowoknya ini harusnya nanya juga sih bilang tapi lu udah punya cowok belum ya? Iya Gitu iya ya. benar dari awal ya. Mungkin karena malu kali cowoknya. Atau kalau enggak emang ya itu karena diberi perhatian khusus jadi si cowoknya itu yang ngembet duluan sama Iya, ceweknya. iya, Jadi si cewek cerita tentang si cowoknya yang ini ngerasa deket nih si cewek ngerasa nyaman cerita sama si cowok ini sama si itu kan si cowok yang Rehan-rehan. ya sama Rehan ngerasa nyaman ya udah sama Rehan Aduh. aku pikirnya kayak misalnya nih kalau cowoknya udah tahu mana udah tahu kalau korban ini udah punya cowok sebenarnya tapi dia nggak terima sebenarnya dia dari lama nggak terima tapi cowok ini tetap terima gitu aja jadi cowok ini berusaha kayak ya pokoknya mereka harus putus mereka harus putus. Jadi pokoknya cari peluang deh misalnya dia udah tahu juga cewek ini punya cowok ya nggak apa-apa mau mereka dari hubungan ya pokoknya nggak apa-apa deh mereka aja yang putus sama aku aja tetap gitu. Oh iya. Jadi kayak karena mungkin mereka udah selesai KKN dan sebagainya, otomatis peluang lebih besar ini sama cowoknya mau. Iya, benar. Jadi kayak kalau mikir kayak ini peluangnya makin kecil nih. Aku harus menunjukin diri aku yang sebenarnya lebih daripada kayak serius gitu lah. Ternyata terlalu gegabah. Terlalu terburu-buru Betul, dan nggak mikir efeknya. ke depannya tuh gimana? Kasian. Tapi orang tuanya Rehan gimana ya? Tahu nggak? Kurang tahu deh teh. Soalnya nggak ada berita-berita tentang orang tuanya Rehan. Apa karena mungkin ini faktor peran orang tua yang kurang ya? Bisa jadi. Iya. Iya benar keluarga mungkin belum kenal atau gimana kita tidak tahu ya. Iya benar-benar. Jadi mempengaruhi sifat dia yang Iya emosional. benar. Banyak kemungkinan nih. Orang tuanya si Rehan tuh nggak dipublish. Nah ini Iya, itu dia. Bukan saya doang kan Ceweknya Iya, doang yang ceweknya dipublish. Betul ya. iya ya orang tuanya karena sifat dia yang begitu dikarenakan faktor orang tua faktor keluarganya itu kurang baik. kalau keluarga mungkin dulu, cuma perannya nggak ada. Iya. Iya. Karena sudah ikuti kampus. Nah, Di iya. kampus nggak ada resepsi itu tuh kayak langsung Di tempat di umum gitu kampus. tapi anehnya media kenapa nggak menyoroti orang Tuanya, iya sih. di berita juga misalkan ya kalau emang iya nih spekulasi kita sebagai netizen mikir ya mungkin orang tuanya yang kurang peran atau gimana nah tapi nggak ada media yang nyorot ke situ yang aneh Apa emang dia anak orang penting? bisa jadi Kan banyak Saking sibuknya orang tua gitu kayak ya udahlah mau aja diem dikasih aduh kasih duit hidup sendiri ya udah gitu. benar Mau beli rumah sendiri juga nggak apa-apa. kalau dilihat dari gaya pakaian Iya. Kan don't just buy cup. oh iya benar Tapi aku pernah lihat dari TikTok itu apa sih katanya si Rehan tuh di rumah itu kayak dibebasin banget sama orang tua. Wah, jadi kayak mau Rehan apa aja ya udah. yang penting duitnya berarti iya Banyak berarti duitnya. media nggak berdiri
takut. Takut pekerjaan perempuannya Rehan hilang. Iya. Jadi berspekulasi aneh-aneh gitu kan. Iya bener. Lalu emang nggak bisa. Oke teman-teman, cukup seru ya ngobrolnya. Kita sudah ngobrol panjang lebar ya tentang ngebahas tentang si Rehan ini. Nah, mungkin yang bisa kita ambil pasti ada aja pelajaran yang dapat kita ambil dari kasus. Menurut teman-teman sendiri apa sih apa sih kayak kesimpulan gitu yang bisa teman-teman ambil dari pelajaran si Rehan ini? Ada yang mau Mungkin pembelajaran yang paling umum dilihat dari kasus ini adalah kita jangan terlalu baik banget sama orang dan kita juga jangan terlalu seterbuka itu. Ada batasannya. Ya, harus ada batasan. Jadi kita harus bisa baik-baik sebaik mungkin mengontrol emosi. Terus kalau dari aku mungkin lebih ke buat parahnya ya, itu kita harus mengontrol diri sih, jujur, karena sebagai cewek karena dari video yang banyak yang beredar tuh dia yang kayaknya tuh rada ya Ada. Iya. gitu. Aku dari kalau sosial ya, jadi kayak kadang itu kita benar-benar ya peran orang lain gitu aja gitu, karena kayak perlu ngasih POV kalau dari aku jangan ini, karena itu menurut aku benar-benar insecure dari diri sendiri, nggak ada tanya sama siapa kalau dia datang mencelakai cewek itu. Jadi kayak apa ya, kita lihat tadi yang di semua status sosial media orang yang dalam itu cuma dibahas tentang si cewek ini, orang tuanya, pacarnya, teman-temannya, sedangkan di soal ini nggak ada positifnya sedikit. Jadi kayak aku mau apa dia punya temennya sama itu ada apa itu keluarganya kurang perhatian kata tadi juga. Jadi kayak menurut aku peran sosial itu penting banget untuk psikologi seseorang dalam arti Oke, mungkin sebelum kita akhiri karena kita tadi mulai dengan doa, kita juga akan baik berdoa dalam hati, percaya masing-masing. Terima kasih ya teman-teman semuanya, kalian sangat hebat, kalian sangat mantap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dadah dong, kamera dadah. Dadah.